Sebagai generasi muda yang hidup di tengah arus informasi digital yang sangat cepat ini, seringkali kita terjebak dalam rutinitas harian hingga mengabaikan akar sejarah bangsa. Pembahasan mengenai lahirnya Pancasila kali ini tidak diarahkan sebagai hafalan akademis semata, melainkan sebagai kompas etika dalam menghadapi kompleksitas interaksi di era digital saat ini. Fenomena media sosial saat ini seringkali diwarnai oleh perdebatan yang tidak produktif, penyebaran berita hoax, hingga tindakan perundungan cyber yang sangat melelahkan secara mental. Di kalangan generasi muda saat ini, terdapat kecenderungan untuk bereaksi secara impulsif tanpa pertimbangan yang matang. Di era digital memang menawarkan kemudahan teknologi, namun di sisi lain, kita tengah menghadapi krisis moral yang serius. Penyebaran ujaran kebencian dan meningkatnya budaya individualisme berpotensi mengikis etika sosial serta identitas nasional kita. Mari kita kilas balik sedikit tentang bagaimana tokoh para pendiri bangsa bisa mengatasi hal yang serupa pada saat proses lahirnya Pancasila. Proses tersebut dimulai dari sidang BPUPK pada akhir Mei hingga 1 Juni 1945 yang melahirkan gagasan-gagasan awal. Langkah ini kemudian dilanjutkan oleh Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 hingga puncaknya pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang meresmikan Pancasila sebagai dasar negara. Proses ini merupakan hasil dari diskusi mendalam yang penuh dengan dedikasi. Tokoh tersebut terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang ideologi yang beragam, mulai dari tokoh representasi Islam hingga tokoh kebangsaan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam mengenai hakikat dasar negara, mereka tidak mengedepankan konflik atau konfrontasi. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengedepankan tradisi musyawarah, di mana setiap pihak saling mendengarkan untuk menemukan titik temu demi kepentingan bangsa. Salah satu bukti nyata kematangan berpolitik mereka adalah berkompromi terkait 7 kata dalam Piagam Jakarta, yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi menjaga integrasi nasional dari Sabang sampai Merauke, para tokoh bangsa bersepakat untuk mengubah rumusan tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan ini menunjukkan bahwa ego pribadi dan kepentingan golongan dikesampingkan demi persatuan Indonesia yang utuh. Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai simbol formalitas di dinding kelas atau hanya sebagai hafalan semata, tetapi Pancasila harus diimplementasikan sebagai pedoman dalam berinteraksi di era digital saat ini. Menerapkan toleransi, empati aktif, menekan ego, dan berpikir kritis adalah kunci agar terjaganya keharmonisan sosial. Marilah kita terus berkomitmen menjadi insan akademis yang kritis, cerdas, dan menjunjung tinggi etika. Saya Muhammad Febriansyah dari Sistem Informasi. Sekian dan terima kasih.